Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat. Bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini dengan tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Kompetensi dasar IPA 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kegiatan pembelajaran, kalian mampu mengamati ciri tumbuhan dan habitatnya. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna. Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita amati berikutnya. Bunga teratai. Masih ingat dengan bunga teratai? Ya, ini adalah gambar bunga teratai. Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, ini adalah gambar bunga teratai yang terapung di atas air. Dia memiliki daun yang lebar dan bundar. Daunnya terapung, bunganya terapung, dan batang dan akarnya pun terapung di atas air. Adaptasi. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Pohon bambu. Bagaimana pohon bambu beradaptasi dengan lingkungannya? Ayo perhatikan. Ini adalah gambar pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Kira-kira apa fungsi bulu pada batang bambu? Ya, fungsinya adalah agar tidak terganggu oleh pemangsa atau predator. Nah, berdasarkan tempat tinggalnya, tumbuhan dibagi atas 3 berdasarkan adaptasinya. Pertama adalah tumbuhan hidrofit. Nah,
Ini adalah contoh tumbuhan hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Jadi, tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang tumbuh di permukaan air. Contoh tumbuhan hidrofit yaitu bunga teratai, eceng gondok, dan kangkung. Selanjutnya, hygrofit. Nah, ini adalah contoh tumbuhan hygrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tumbuhan terdiri atas bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar seperti ini atau menggulung. Contoh tumbuhan hygrofit adalah pakis. Selanjutnya, xerofit. Nah, ini adalah contoh tumbuhan xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Nah, ini adalah contoh tumbuhan xerofit. Contohnya kaktus. Demikian pembelajaran hari ini. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.